Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-khamisatu, ya, bagian yang kelima daripada adab-adab kita sebagai persiapan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah adalah liyahris ala an takuna nafaqatuhu halalan khalisatan minasyubhati, agar orang yang akan menunaikan ibadah haji maupun umrah itu liyahris, hendaknya dia betul-betul bergairah, bersemangat, berkeinginan yang tinggi, ya. Untuk bagaimana? Ala antakuna, agar nafaqatuhu halal, agar nafkah atau biaya, dana yang akan dia keluarkan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah itu adalah halal, dalam keadaan halal. Betul-betul dia pastikan bahwa ongkos naik hajinya atau ONH-nya atau biaya umrohnya itu semuanya supaya dalam keadaan halal. Dia pastikan itu dalam keadaan halal. Pertama, halal dari segi zatnya. Yang kedua, halal dari segi cara mencapainya, cara mendapatkannya. Ya. Seandainya dia berupa uang, ya, bagaimana cara dia mendapatkan uang tersebut? Halal atau tidak? Nah, seperti itu. Halalan khalisatan minasyubuhati, bersih dari kesyubhatan atau kesamar-samaran atau keraguan-raguan. Ya, jadi hendaknya dia pastikan betul-betul bahwa biaya yang dia pakai itu adalah memang betul-betul halal, tidak meragukan atau tidak samar-samar. Apakah ini halal atau haram, dia ragu-ragu. Nah, jangan seperti itu, supaya dia betul-betul pastikan bahwa biaya yang dia pakai itu adalah betul-betul halal. Fa in khalafa wa hajja bima fihi syubhatun, karena kalau dia itu khalafa, ya, melanggar hal tersebut, ya, dalam artian dia itu memakai nafkahnya itu adalah nafkah yang syubhat, apalagi yang haram, ya. Ini yang syubhat saja. Fa in khalafa, jika dia melanggar, wa hajja, lalu dia pergi berhaji, ya, atau dia berumrah, bima fihi, dengan uang atau dana yang ada unsur syubhah di sana, bima fihi syubhatun, au bimalin maghsubin, atau dengan harta benda yang atau hasil yang dia rampas, atau hasil yang tidak benar, atau yang dia curi dari saudaranya yang lain, atau dia ambil secara paksa, atau yang dia ambil secara menipu daya dan lain-lain sebagainya. Sahha hajjuhu, hajinya itu tetap sah karena mencukupi syarat-syarat dan rukunnya. Jika ketika menunaikan ibadah haji maupun umroh dia mencukupi, melaksanakan, menunaikan syarat-syarat dan rukunnya, maka hajinya sah. Fi zahiril hukmi, pada zahir daripada hukum, secara zahir dia
hajinya itu sah-sah saja, umrohnya sah-sah saja. Walakinnahu, akan tetapi yang dikhawatirkan sekali adalah apa? Laisa hajjan mabrura. Itu bukan haji yang mabrur jadinya. Bukan haji yang mabrur, yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi yang namanya haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi bukan haji mabrur namanya kalau dia memakai biayanya itu yang biaya yang tidak halal, yang syubhah, ya, apalagi yang nyata-nyata haram ya. Wa yab'udu qabuluhu, dan tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji atau umrohnya itu. Tidak mungkin diterima. Kenapa? Karena ini ada unsur barang yang haram atau syubhah di sana. Hadza madhhabu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa jamaahiril ulama'i minas salafi wal khalafi. Ini adalah madhab daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, dan mayoritas para ulama salaf dan khalaf sependapat bahwa orang yang menunaikan ibadah haji maupun umroh dengan biaya, dengan dana, dengan ongkos yang tidak halal atau syubhah di sana, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mabrur, walaupun dia secara syariat dia hukumnya adalah sah begitu. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, dan Imam Ahmad bin Hanbal yakni mazhab Hambali mengatakan apa? La yujzi'uhu al-hajju bimalin haramin. Tidak bisa diterima hajinya itu atau umrohnya itu kalau dia memakai harta benda yang haram. Mudah-mudahan kita selalu ya menjaga harta benda kita yang kita pakai dan kita infakkan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan halal, jauh dari hal-hal yang syubhat dan haram. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.